Kita berbeda, namun hati tetap sama. Dalam bahasa cahaya kita bicara. Cintaku melintasi angkasa, tak terhalang gravitasi. Dalam gelapnya jagat raya, kau tetap jadi cahayaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa, dimanapun Anda berada. Saat ini Perang Dunia Ketiga mencapai babak baru. Perang tarif. Hah? Perang Dunia Ketiga? Kok kedengaran duar gitu ya? Nah ini apa? Memang bunyi ledakannya bukan dari peluru atau bom. Karena pelurunya beda. Perang abad 21 pelurunya beda. Kali ini pelurunya adalah tarif. Beberapa hari ini dunia belingsatan termasuk Indonesia ya, ketika Presiden Trump mengenakan tarif resiprokal terhadap impor ke US dengan nilai yang fantastis. Termasuk Indonesia pun kena hantamannya dengan tarif 32%. Kita coba bedah kebijakan tarif Presiden Trump ini ya, bukan sekedar sebagai kebijakan ekonomi biasa. Ini perang dunia ketiga nih. Ini adalah sebuah sinyal strategis dalam permainan kekuatan global. Kita ikuti jalan pikirannya Presiden Trump bukan sebagai presiden biasa, tapi sebagai seorang deal maker, pebisnis yang berpikir dalam kerangka transaksional dan dominasi pasar. Ini saya buat kajian awal dalam 3 layer ya. Pertama, motif dibalik kebijakan tarif Trump ini. Trump menaikkan tarif impor, terutama terhadap China, bukan hanya karena defisit dagang, tapi karena beberapa motif yang lebih dalam. Jadi Trump membentuk ulang tatanan perdagangan global. WTO dianggap tidak lagi menguntungkan US, maka Trump menyerang jantung sistem globalis, perdagangan bebas. Jadi Trump melakukan pemusatan kembali manufacture ke dalam negeri, reshoring, agar ekonomi US lebih resilient, lebih punya daya tahan, terutama dalam kondisi konflik besar semacam sekarang ini. Kemudian tarif ini juga sebuah upaya untuk menekan musuh utama, yaitu China. Tarif jadi alat perang dagang, untuk memperlambat lompatan teknologi dan ekspansi industri China. Lihat ya kasus Huawei, TikTok, dan sebagainya. Kemudian layer yang kedua adalah kita mencoba untuk mengikuti jalan pikiran Presiden Trump. Neo-merkantilisme, neo-realpolitik. Jadi itulah jalan pikiran Trump. Trump tidak berpikir dengan logika ekonomi liberal klasik kayak Adam Smith, Ricardo, tapi lebih mirip logika neo-merkantilism, bahkan economic nationalism, ultranationalism. Jadi dalam pandangan ini, negara bukan hanya pasar, tapi juga alat kompetisi geopolitik. Maka tarif bukan sekedar instrumen ekonomi lagi, tapi sebagai instrumen negosiasi ya. Contoh misalnya tarif sebagai tekanan agar perusahaan asing investasi ke US. Kemudian instrumen pertahanan nasional. Contoh misalnya tarif baja dan aluminium atas nama national security. Kemudian instrumen pemaksaan kesetiaan global atau loyalitas global. Contoh, tarif terhadap Eropa atau Meksiko ini untuk agenda imigrasi atau NATO. Sekarang prediksinya nih, arah kebijakan tarif Trump ini gimana? Jadi Presiden Trump mengenai tarif ini itu sesuai sama janji kampanyenya. Tarif besar-besaran bisa kembali diterapkan, bahkan diperluas ke semua negara, termasuk ke sekutunya sendiri. Ia sudah menggagas tarif universal 10%. Sekarang ada tarif kebijakan tarif terbaru ya. Kebijakan tarif terbarunya adalah tarif universal 10%, kemudian ada tarif resiprokal berdasarkan defisit perdagangan. Jadi decoupling dari China akan makin agresif. China. Kalau China, ras China. Kalau China itu maksud saya adalah negara Republik Rakyat China, RRC. Jadi decoupling dari China akan makin agresif, bisa jadi terjadi total pemisahan teknologi, energi, dan logistik. Jadi bukan hanya tarif, tapi juga larangan investasi, ekspor, chip, dan lain-lain. Dan saat ini memang dunia kan menuju multipolar trade block, ya, bukan sistem global terpadu layaknya WTO. Kita akan melihat lebih banyak economic fortress seperti BRICS versus NATO, gitu kan, blok.
BRICS versus blok NATO. Nah, kita ada di mana? Kita memang terdaftar sekarang di BRICS, tapi kita juga berdekatan dengan NATO. Jadi ini kan posisi kita ada di situ. Kemudian kalau kita merefleksikan secara strategis, kita lihat lebih jauh, Presiden Trump ini membaca dunia sekarang itu seperti pasar yang dipenuhi dengan predator. Pokoknya pasarnya itu penuh dengan predator. Dan ia pengennya Amerika jadi predator utama, bukannya korban. Ya kayak khasnya Amerika kan, nggak mau jadi utama. Nah, karena dunia dipenuhi oleh predator di dalam eh, matanya Trump, maka dia maunya ya udah Amerika jadi predator utama utama aja gitu. Jadi siapapun yang ingin menavigasi era baru pasca Trump atau era Trump 2.0 ya, karena dia kan ini presidensi yang kedua kan, maka perlu sekali untuk membangun ketahanan ekonomi dalam negeri seperti reshoring. Jadi bangun ketahanan ekonomi dalam negeri. Nah, sepertinya ini kan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ya. Kemudian membuat strategi dagang yang berlapis, tidak bergantung satu blok. Nah, ini juga yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo ya. Jadi nggak bergantung kepada satu blok. Walaupun tercatat sebagai anggota BRICS, tapi juga tetap berkawan secara dagang dengan blok NATO dan lain-lain. Lalu memahami bahwa politik dan dagang telah bersatu kembali. Jadi era ekonomi netral itu udah tamat. Ekonomi politik, ekonomi sudah ekonomi politik, bukan lagi ekonomi netral, ekonomi politik begitu. Era tersebut udah tamat. Sekarang benarkah seperti yang saya sampaikan bahwa ini tuh sebenarnya adalah perang dunia ketiga antara US melawan China dengan menggunakan peluru tarif? Ya jawaban singkat saya ya iya. Bentuknya perang dunia ketiga sekarang itu beda. Ini versi ekonomi dan teknologi, bukan lagi versi militer. Jadi, perang dunia ketiga di abad 21 ini itu adalah perang tanpa peluru yang selama ini lazim kita ketahui dari peluru militeristik gitu ya. Sekarang pelurunya beda. Pelurunya tidak seperti yang selama ini kelaziman kita ya, dar-der gitu. Dan Trump itu telah menyulut perang dagang sistemik, perang dagang global sejak masa jabatan pertamanya dulu, dan kini di periode yang keduanya ia masuk ke babak lanjutan dengan jauh lebih agresif. Jadi sekarang kan tarif universal 10%, tambahin tarif resiprokal, tambahin 50% loh ke China. Itulah peluru ekonominya. Tujuannya apa? Untuk memutus ketergantungan ekonomi US pada China dan menghambat kebangkitan China sebagai kekuatan global utama. Jadi ini bukan sekedar perlindungan industri lokal, tapi upaya sistematis memotong jalur pertumbuhan lawannya yang utama, lawan geopolitik yang utama. Jadi ini bukan sekedar perdagangan, sahabat Dr. Tifa semua ya, tapi ini adalah sebuah dominasi peradaban baru yang sama-sama mau diraih. Siapa duluan, siapa yang menang? Jadi Trump dan para pendukungnya, negara-negara pendukungnya, melihat konflik sekarang ini dengan lawannya adalah China, bukan hanya soal barang dan jasa. Jadi siapa yang menguasai AI, siapa yang menguasai chip dan teknologi masa depan, siapa yang mendominasi sistem keuangan global, USD atau yuan, siapa yang mendikte nilai-nilai global, liberalisme atau otoritarianisme. Jadi tarif itu hanya salah satu senjata dalam perang dunia ketiga versi baru sekarang, di mana data, chip, mata uang, logistik itu menggantikan tank, rudal, segala macam, alutsista. Dan komponen perang dunia ketiga yang sedang berlangsung saat ini secara ekonomi adalah pakai tarif, sanksi, decoupling supply chain, kemudian secara teknologi menggunakan larangan-larangan, misalnya contoh terhadap Huawei, terhadap TikTok, penggunaan chip AI, semikonduktor, kemudian perang keuangannya, jadi memberikan sanction terhadap Bank China, pemisahan sistem pembayaran, kemudian dari sisi mata uang, terjadi de-dolarisasi versus penguatan dominasi dolar. Kemudian aliansi BRICS versus NATO, Belt and Road versus Indo-Pasifik strategi gitu kan. Kemudian perang ini akan bisa membesar, akan mengalami eskalasi ya ketika kita melihat Trump ini benar-benar udah sangat agresif ya. Jadi perang dagang ini akan memicu krisis mata uang 2025. China melemahkan yuan, US menyebut sebagai currency manipulation. Perang teknologi penuh dengan semikonduktor, AI, bahkan quantum computing.
Kemudian perang militer terbatas, nah ini militer benar ya, antara Taiwan dengan China di Laut Cina Selatan, dan ini pasti akan berimbas di negara-negara sekitaran Laut Cina Selatan jika tekanan terhadap ekonomi memuncak, perang ekonominya memuncak, maka perang yang kedua pasti akan terjadi adalah perang militer. Ya, inilah kebijakan tarif Trump ya, bagian dari Perang Dunia Ketiga dengan wajah baru, bukan dengan nuklir, tapi dengan tarif, dengan data, dengan teknologi, dengan aliansi strategis. Dan China udah lama tahu. Jadi perang ini bisa jadi jauh lebih berbahaya daripada perang militer ya, karena yang diserang bukan hanya wilayah, tapi sistem global dan masa depan peradaban manusia. Sekarang kalau kita lihat dari sisi China, apakah China akan kalah atau justru beradaptasi lebih cepat? Pertanyaan itu sangat penting. Apakah China akan kalah dalam Perang Dunia Ketiga ekonomi teknologi ini, atau justru dia akan beradaptasi lebih cepat dan menang dalam jangka panjang? Jawaban singkatnya, China tuh udah lama memprediksi dan udah mempelajari dan udah mengantisipasi. Dan sekarang China itu malah sedang mempersiapkan sebuah lompatan adaptif besar-besaran yang bahkan bisa mengubah peta dunia, bukan sekedar memenangkan perang melawan Amerika. Makanya dalam hitungan hari langsung balas dengan mengenakan tarif impor produk US tidak tanggung-tanggung 84%. Ayo kita sekarang lihat poin-poin besarnya ya. Pertama dari sisi prediksi. Jadi China itu udah prediksi perang ini tuh terjadi sejak awal. Xi Jinping dan Partai Komunis China (PKC) sudah meramal konfrontasi ini bahkan udah jauh-jauh hari sejak 10 tahun yang lalu, sejak 2015, 2017 ketika Trump menjadi presiden yang pertama kan, presiden pada periode yang pertama. Dan jadi mereka udah membentuk Made in China 2025. 2025. Jadi udah ngebentuk tuh diri sejak 2015 tuh udah ngebentuk. Ini adalah strategi mandiri teknologi tinggi. Udah dibikin sejak 2015 oleh China. Kemudian mereka memperkuat program chip nasional, AI, dan kemandirian logistik. Udah. Mereka menciptakan BRI, Belt and Road Initiative, untuk membangun aliansi tandingan barat. Udah juga. Jadi perang dagang Trump bukan mengejutkan. Ini tuh permainan catur jangka panjang, bukan pukulan dadakan. Semuanya udah sama-sama tahu. Makanya strategi adaptasi China terhadap perang tarif ini, dia bukan reaktif, tapi dia evolutif. Dia melakukan diversifikasi pasar. Jadi dari US dan Eropa, kemudian ke Asia Tengah, Afrika, Amerika Latin, itu sejak 2015, sejak 10 tahun yang lalu. Kemudian melakukan investasi besar di Global South dan BRICS, ya kan gitu. Kemudian melakukan kemandirian teknologi secara cepat-cepatan, membangun chip sendiri meskipun masih tertinggal ya, Huawei. Kemudian quantum computing, AI, dan energi nuklir generasi 4 sedang dikebut habis-habisan. Kemudian dari sisi ekonomi dalam negeri China sendiri, mereka melakukan yang disebut sebagai dual circulation strategy. Jadi fokus pada konsumsi domestik dan inovasi lokal, lalu mengurangi ketergantungan pada ekspor. Itu yang udah dilakukan oleh China. Lalu dalam soal mata uang, China mendorong digital yuan dan pembayaran lintas negara tanpa US dollar. Kemudian menguatkan CHIPS ya, CIPS Cross Border Interbank Payment atau sistem pembayaran lintas batas yang dioperasikan oleh pemerintah China. Nah, sekarang apakah China masih mendapatkan ancaman? Walaupun mereka adaptif, tapi ada tantangan-tantangan serius. Dan ini yang bikin perang dunia ketiga teknologi ekonomi ini makin seru ya. Karena apa? Ketergantungan pada chip US, Jepang, Belgia itu masih besar. Pasar barat masih penting untuk ekspor. Demografi menurun ya, populasi China tuh menua, tenaga kerja menurun. Terus China juga mengalami over investasi properti yang menyebabkan bubble ekonomi dalam negeri, dan ini masalah serius di mereka. Lalu ancaman perang militer, ancaman perang fisik di Taiwan itu kan bisa terjadi kapan saja dan bisa meledakkan semuanya. Tapi sejarah menunjukkan China itu kan lebih bertahan ribuan tahun ya dibanding sama Amerika yang baru 400 tahun. China tidak pernah diam. Mereka tuh tangguh sekali dalam krisis dan mampu berubah cepat. Itu tuh China. Dan China menang, bisa menang. Sedikit aja kalau mereka udah berhasil menciptakan ekosistem teknologi mandiri, chip mereka AI, OS dan sebagainya, dan mereka mampu untuk menjadikan BRICS Plus sebagai pasar tandingan G7,
kemudian mereka menyatukan dunia melalui Global South dalam sistem keuangan alternatif, ya, dari US dollar. Dan itu kan udah terjadi selama 10 tahun ini. Sedang terjadi perlahan dan sistemik, itu kerennya China kan di situ. Jadi China nggak akan kalah. Bahkan diprediksi akan jadi pemenang jangka panjang jika transisi dunia menuju multipolar benar-benar terjadi. Jadi Indonesia gimana? Ya Indonesia harus cerdas. Pemerintah harus punya kecerdasan ekonomi yang cukup, kecerdasan geopolitik ekonomi yang cukup untuk menghadapi perang dunia ketiga jangka panjang ini. Kalau Indonesia tidak mau jadi pelanduk yang hancur di tengah-tengah dua gajah ini. Silakan ya, tuliskan komentar cerdas Anda dan saya akan lanjutkan bahasan ini ke video-video berikutnya. Silakan setia dengan channel ini, DRT Channel, channel yang mengajak Anda melihat dunia dengan sebenar-benarnya dan kebenaran dengan sebenar-benarnya. No fantasi, no halusinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.